Selamat malam. Selamat malam, Mas. Dengan Pak Hendrik ya? Iya, betul. Pak Hendrik di daerah mana, Pak Hendrik? Saya di Ungaran Timur. Susukan. Maksudnya? Ungaran Timur tuh daerah Susukan bukan sih? Atau Leangan? Bukan, Kalongan. Oh, Kalongan ya. Ya, boleh diceritain, Pak? Silakan. Ceritanya sekitar setahun yang lalu, kurang lebih. Jadi ada tetangga saya itu punya tamu sekitar jam 11 siang. Dia parkir sekitar 5 rumah dari rumah tetangga saya. Lama banget. Terus waktu mau pulang, tiba-tiba mobilnya jalan sendiri. Dan saya waktu itu di sebelah mobilnya itu bersama beberapa tetangga. Mobil itu jalan, nabrak mobil yang lain. Nah, saya tanya sama tetangga saya, kok nggak diberhentiin? Nah, katanya dia lihat ada sosok hitam di dalam mobil. Dia pikir pengemudinya, makanya nggak diberhentiin. Akhirnya ya itu mobil itu nabrak, terus untung banting setir, nggak nabrak mobil saya. Nah, yang saya mau tanyakan itu, di perumahan ini sering, Pak. Jadi waktu saya jaga itu juga sering mencium bau kembang daerah pos ronda. Terus ada beberapa tetangga juga sering lihat nenek berjari. Cuma nggak tahu bener apa enggak. Nah, saya nggak pernah lihat. Yang mau saya tanyakan, bayangan hitam itu siapa? Dan setelah kejadian itu sering ganggu. Mobil saya klakson bunyi sendiri, bel rumah juga bunyi sendiri. Pernah ada waktu saya di luar itu, bel tetangga rumah saya itu juga bunyi. Saya lihat padahal nggak ada orang sama sekali. Nah, itu yang mau saya tanyakan siapa? Dan apa nenek berjari itu memang benar ada di sini? Pak Hendrik, kalau boleh tahu, boleh digambarin tuh komplek perumahannya seperti apa sih? Saya agak ada gambaran ini sih untuk daerah Kalongan itu seperti apa ya? Kalongan, Leangan itu kan lumayan sepi ya sebenarnya ya. Dulu sepi, sekarang sudah rame. Banyak perumahan baru berdiri. Cuman dari yang dengar-dengar dari beberapa tetangga gitu, sebelum perumahan ini berdiri, memang ada sejarahnya perumahan ini. Cuman itu benar apa enggak, saya nggak tahu. Apa, Pak? Katanya sih tempat pembuangan. Tempat pembuangan apa juga saya nggak tahu. Mas Web, silakan deh. Selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam Mas Ferry. Ya. Febri. Ya. Ya, kalau yang saya tangkap, yang saya rasakan ya Pak, ini kejadian ini baru-baru ini ya Pak, Masnya? Ya, setelah kurang lebih setahun atau mungkin tahun ini mungkin. Ya. Sebelumnya itu nggak pernah ada kejadian seperti ini ya Pak? Nggak pernah. Ya. Ini mau langsung digamblangkan atau mana Mas? Boleh. Digamblangkan nggak apa-apa Mas Febri. Boleh Mas. Jadi Febri, ini kebetulan saya juga dengan tetangga saya yang saksi mata mobil menabrak itu juga ada di sini. Oh, lagi dengerin bareng-bareng. Dan saya juga ada di lokasi ini. Oh, lagi di luar dengerin bareng-bareng nih Pak. Iya. Jadi yang saya tangkap, yang saya lihat ya Pak ya, ya ini bukannya suuzon ya saya ya, tetapi yang saya lihat seperti ini gitu. Jadi di perumahan tersebut ya, ada salah satu orang yang kayak
memuja. Memuja? Kayak apa ya? Kayak melakukan pesugihan gitu. Ya, walaupun isu, cuma ya juga saya pernah dengar sih. Cuma kan itu hanya sebatas isu. Ya, ya entah ya bukannya saya mau suuzon ya Pak ya ini ya. Tapi yang saya lihat seperti itu gitu. Oke, terus hubungannya dengan kejadian yang tadi diceritakan oleh Pak Hendrik? Ya. Jadi sosok hitam yang ada di dalam mobil itu ya. Iya. Itu adalah sosok yang katakanlah dipuja oleh seseorang gitu. Dipelihara. Sosoknya seperti apa Mas Febri? Ini kalau yang saya lihat sosok aslinya ya Pak, sosoknya itu seperti Buto. Ya. Ini maksudnya saya melihat sosok tersebut, sosok yang dipelihara ini sebelum ada di situ. Jadi masih ada di juru kuncinya sanalah gitu ya. Berarti waktu perumahan ini belum jadi? Bukan gitu sih Pak. Bukan. Jadi saya melihat sosok yang dipelihara oleh seseorang yang ada di situ gitu ya Pak. Ya. Saya melihatnya itu pada waktu sosok ini masih ada sama juru kunci gitu. Oh. Jadi masih di asalnya sana Pak. Belum diadopsi. Belum diadopsi ke sini gitu. Mungkin istilahnya kalau misal kita bicara di dunia ini ya, adopsi binatang dan sebagainya, dia masih di pet shopnya gitu ya. Ya seperti masih itu. Di bangkulnya. Lalu diambil sama orang tersebut. Iya. Jadi orang tersebut melakukan suatu ritual, memberikan mahar atau mas kawin gitu. Lalu sosok ini kayak dipuja, diberi makan dan lain sebagainya itu di tempat itu gitu Pak. Ini termasuk yang membunyikan klakson mobil saya juga? Iya, yang selalu beraktivitas. Yang terutama itu pada yang beraktivitas di kendaraan-kendaraan itu gitu. Oh. Tapi tujuannya apa Mas Fer? Sebenarnya kalau tujuannya sosok itu kayak beraktivitas di kendaraan, terutama di mobil itu sebenarnya hanya iseng gitu Mas. Bukan untuk mencelakai atau bukan. Nyari tumbal bukan. Atau makan tumbal itu bukan ya? Bukan. Itu untungnya waktu mobil jalan sendiri di depan nggak ada anak kecil. Iya sih, kalau ada anak kecil itu jadi bahaya ya Pak. Jatuhnya tetap nanti ada yang jadi korban gitu. Jadi korban betul. Iya. Jadi ya. Padahal waktu itu banyak anak kecil juga. Memang untung nggak ada yang di depan. Jadi memang yang saya lihat seperti ini gitu ya. Jadi ya itu ya entah itu benar atau tidaknya kita kan wallahu alam. Ya. Pak Hendrik, mungkin yang jadi catatan kan ini Bapak juga dengerin bareng sama tetangga ya Pak ya? Iya. Mungkin obrolan ini rahasia kita berempat ya, saya, Mas Febri, Bapak sama tetangga berdua ini. Walaupun yang denger banyak sih pada akhirnya kan di radio. Cuman maksudnya gini, kita nggak mau kemudian ini jadi apa ya, fitnah lah ya ibaratnya di gosip di lingkungan Bapak kalau gangguan itu adalah berasal dari sosok yang dipuja sebagai sebuah pesugihan atau apa. Catatannya sih mungkin kalau Mas Febri boleh ngasih catatan untuk keselamatan bersama, lingkungan dan sebagainya, ada kali Mas. Lalu setelah saya mau tanya yang tentang nenek berjari itu. Oh ya, masih beda sosok ya. Ya. Kalau nenek berjari itu ini baru apa tuh? Ya penunggu asli situ. Kalau memang ada. Memang ada Pak. Itu sosoknya enggak terlalu tinggi ya.
sosoknya itu nggak terlalu tinggi, terus pakai apa itu sanggul apa konde gitu. Iya, katanya pakai konde juga. Badannya itu berisi ya, tetapi nggak yang gemuk ya. Tetapi badannya itu berisi, tapi nggak yang gemuk itu nggak gitu. Tapi nggak mengganggu Mas yang ini ya? Enggak. Tetapi sesekali ya adalah orang yang dilihatin gitu, sesekali ada gitu. Mungkin levelnya udah level danyang kali ya. Belum. Ya, udah level danyang ya. Memang sosok ini memang penunggu situ gitu Pak. Dari dulu sebelum perumahan itu ada, itu sosok tersebut sudah ada gitu. Oke Mas Feb, balik ke tadi untuk sosok yang tadi kita obrolin ya, seputar dipelihara oleh orang. Mungkin ada tips nggak nih Mas untuk Pak Hendrik dan tetangga dan semua yang ada di komplek lingkungan tempat tinggal Pak Hendrik ini untuk menjaga dalam tanda kutip, walaupun mungkin sih memang kalau tadi disampaikan Mas Febri itu hanya iseng aja ngebunyiin klakson sampai akhirnya menjalankan mobil, tapi bagaimanapun itu poltergeist yang punya energi luar biasa ya. Maksudnya sosok astral bisa melihatkan diri aja itu kan energinya besar, apalagi kalau sampai bisa menggerakkan suatu benda gitu. Menggerakkan suatu benda, mobil, klakson, bel rumah dan sebagainya, ini kan pasti memang energinya tinggi banget. Apa nih yang mungkin bisa jadi penangkal? Ya, kalau sebagai penangkal itu, kalau kita sebagai orang Jawa ya Mas ya, kita adakanlah seperti selamatan seperti itu ya. Entah itu setahun sekali atau beberapa kali dalam setahun gitu. Itu harus ada kalau orang Jawa gitu ya. Dan jangan lupa kita juga kayak berterima kasih sama, ya yang terutama itu sama Allah gitu ya. Terus yang kedua itu sama kayak itu tadi ya, danyang-danyang yang ada di situ, kita berterima kasih, terus kita minta untuk menjagain semuanya yang ada di situ biar aman lah gitu intinya gitu. Oh oke. Jadi saya jadi ngeh juga ketika orang selamatan pakai bucang putih, kemudian yang didoain oleh Mbah Modin ada salah satunya yang disebut adalah danyang. Ya. Salah satunya itu kali ya Mas. Sebenarnya kalau wasilahnya ke arah sana ya. Sebenarnya kita melakukan suatu selamatan gitu ya. Kita mendoakan kan, otomatis kan kita tetap mendoakan sesepuh yang ada di situ gitu ya. Betul. Otomatis itu walaupun kita nggak meminta untuk mereka menjaga kita, otomatis itu nanti kita akan menjaga sendiri gitu. Karena kita sudah menghadiahi kayak doalah gitu. Oke Pak, silahkan tadi mau ngendiko. Tapi ada hubungannya dengan rumah-rumah, banyak rumah yang kosong di sini enggak? Rumah? Banyak rumah kosong. Jadi kan ini rumah, cuman banyak orang yang invest. Jadi enggak ditempatin gitu. Dari pertama dibangun sampai sekarang. Kalau hubungannya sama rumah-rumah yang kosong itu, kalau menurut saya enggak ya Pak. Kalau rumah-rumah yang kosong itu memang ada penghuninya ya Pak. Memang ada penghuninya, tetapi mereka sudah kayak nyaman di rumah tersebut, stay di rumah tersebut gitu. Jadi enggak 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 berkeliaran gitu enggak Pak. Jadi memang ya sudah ada di situ gitu, karena mereka nyaman di situ ya sudah di situ gitu. Baik. Pak Hendrik ada tambahan? Cukup? Ya belum sih. Cuman ya itu yang pengalaman yang saya rasakan di perumahan ini. Baik Pak. Selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Tentunya kita semua. Tapi yang jelas tadi Pak, catatan Pak, obrolan ini nanya kita ya Pak. Oh iya. Iya siap. Terima kasih. Ya, next time kalau ada cerita lagi boleh gabung di sini di Nightmare All Day. Boleh.